Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang konversi nilai atau aplikasi atau rumus sederhana yang biasanya saya pakai untuk mengkonversi nilai siswa-siswa saya atau peserta didik saya. Uh, Seperti kita tahu, ketika kita ingin mengkonversi nilai, kita harus melakukan secara adil. Jangan sampai siswa yang pandai dirugikan atau yang kurang pandai diuntungkan atau sebaliknya. Oleh sebab itu, untuk mempercepat proses pengolahan nilai kita, yaitu mengkonversi nilai, kita perlu menggunakan aplikasi atau rumus sederhana. Untuk guru, kita sebagai pendidik atau sebagai guru, seperti biasa setiap akhir semester kita diwajibkan untuk yang namanya menyetorkan nilai, dan di mana nilai itu kita harus lakukan pengolahan, yaitu kita ambil dari nilai-nilai harian atau nilai-nilai yang biasa kita lakukan KBM di dalam kelas, lalu nilai itu biasanya kita tuliskan ke buku nilai, lalu nanti kita input ke dalam form yang sudah disediakan oleh sekolah masing-masing atau kurikulum di tempat kita mengajar. Oke, di sini ini tampilan sederhana aplikasi atau rumus yang biasa saya gunakan untuk mengkonversi nilai. Di sini kita tinggal ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai asli yang biasa ada di buku nilai langsung diinput. Nanti setelah dikonversi hasilnya yang ini hasil yang sudah dikonversi. Ini hasil konversi, ini nilai aslinya, lalu ini nilai hasilnya. Kenapa saya bikin 5 baris ya, 5 kolom di sini? Karena biar cepat. Jadi ketika ada 5 KD, kita langsung aja copy 5 KD, langsung konversi satu kali sudah jadi. Jadi nggak perlu kita copy satu-satu. Oke, kita bahas dulu. Maaf. Ini yang untuk yang kasus di sini saya beri contoh kasus, ada 5 kasus ya. Untuk kasus pertama dulu, untuk kasus pertama, misalnya di sini kita ada 6 siswa, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini untuk kasus yang pertama, ini kasus yang pertama yang ini nilainya. 100, 90, 75, 70, 80, 78. Biasanya kita dimana kita memerlukan yang namanya KKM ya. Di sini KKM, misalnya KKM di sekolah tersebut adalah KKM-nya misalnya 70. Kalau kita perhatikan dengan nilai yang ini, kasus 1, semuanya sudah tuntas semua. Sudah tidak ada yang di bawah KKM. Tapi kalau kita lihat lagi di sini pasti di kelas itu akan ada nilai anak yang pinter banget, yaitu yang mempunyai nilai sempurna itu 100. Tapi kalau kita pikir lagi, untuk nilai rapot matematika khususnya 100 kayaknya jarang banget dan tidak mungkin. Apalagi kalau kita mengajar di kelas 10, tidak mungkin lah. Kalau kelas 10 langsung kita kasih nilai 95 atau 90, itu kayaknya tidak mungkin. Mengingat mereka itu masih nanti naik ke kelas 11, kelas 12. Ketika nanti nilai turun akan bermasalah di SNPTN. Jadi ini diperlukan yang namanya konversi. Di sini kita bisa merancang rentang yang kita ingin gunakan. Misalnya KKM-nya 70. Di sini KKM 70. Berarti kita minimalnya 70. Ini bisa kita tinggal ketik 70. Minimalnya 70. Kita tuliskan di sini. Di sini minimalnya. Ini bebas kalau misalnya KKM-nya 75, kita tuliskan aja ya 75, nanti bawahnya ngikutin. Di sini kan kita contohkan KKM 70. Misalnya kita bisa menentukan nilai maksimal anak tersebut. Misalnya anak tersebut masih kelas 10 nih. Tidak mungkin kita langsung ngasih 95. Misalnya nilai tertinggi di kelas tersebut kita ingin memasukkan 82. Oke. Jadi nanti udah otomatis ke konversi. Ini kalau kita lihat, ini kan hasil nilai aslinya. Ketika dikonversi yang 100 itu menjadi nilai maksimalnya itu 82, 78, 72, 70, 74, 73. Ini untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, kalau misalnya yang ini nih, nilainya ada di kolom 2, ini kasus yang kedua. Kalau ada nilai seperti ini, kita lihat, oh ada siswa yang nilainya 68.
cuman 1 doang nih, kakak kurang 2 doang, udahlah kita tambahin 2 poin. Ketika kita ingin menambahkan 2 poin, kalau kita ingin menggunakan asas adil, berarti kan semuanya harus kita tambahkan 2 poin. Sedangkan nggak mungkin kalau 100 kita tambahkan 2 poin menjadi 102. Jadi ini enaknya ini kita pakai konversi sama ini. Ya, dengan minimalnya 70, maksimalnya 82. Jadi nanti hasilnya itu adalah yang di baris nomor 2. Yang tadi 68 ini menjadi 70 untuk nilainya. Jadi nilai terkecil ini patokannya ini menjadi KKM ketika kita ingin mengkonversi nilai anak. Dan untuk kasus ketiga, ini kasus ketiga, kalau kita lihat di sini ada nilainya 0 nih anak. Berarti tugas itu tidak masuk. Tapi kan kita harus menganalisis juga. Ini tugas anak nggak masuk kenapa? Misalnya ini anaknya itu sakit. Sedangkan sakitnya yang lumayan agak parah yang kita tidak memungkinkan memaksakan siswa tersebut untuk mengumpulkan tugasnya. Ya, ini ada 2 alternatif. Bisa kita biarkan, kita tetap nih anak tersebut nilainya 0. Anak tersebut kita bisa tetap nilainya 0. Atau kita dengan resiko kalau misalnya anak tersebut nilainya 0 nih, nilainya 0, resikonya tersebut ketika kita melakukan konversi, nanti rentang nilai terkecil pertama dengan rentang kecil kedua tuh terlalu jauh. Jadi contohnya kalau kita lihat di sini, ini masih sama-sama 75 nih. Sama-sama di nilai 1 ini 75. Konversinya sama, minimal 70, maksimalnya 82. Tapi kalau yang di sini jadi 73, di sini jadi 79. Ini bedanya jauh, padahal nilai awalnya sama-sama 73. Kenapa? Karena memang ini terlalu jauh untuk yang nilai terendahnya. Jadi untuk agar tidak selisihnya tidak begitu jauh, ini kita harus perhatikan, oh ini yang sakit ini oke lah, kita kasih nilai. Kita ganti dulu nilainya. Nilai, kita bisa pakai gunakan patokan nilai terkecil di kelas tersebut. Di kelas tersebut, nilai terkecilnya itu, kalau kita lihat ini nilai terkecilnya, ini ya, nilai terkecilnya 65. Berarti bisa lah, nanti kita ganti ini menjadi di bawahnya 65 misalnya 63. Oke, jadi konversinya berubah. Jadi 70 ini jadi 74. Lalu kasus keempat. Kalau misalnya ada nilai seperti ini, sebaran nilai seperti ini, ada nih nilai yang 0. Kita harus lihat juga nih, yang 0 ini masalahnya kenapa? Misalnya siswa itu udah keluar di tengah-tengah. Kalau misalnya siswa itu udah keluar, ya kita jangan biarkan 0. Nanti efeknya ketika kita konversi, ya ini sama seperti tadi, yang nilainya 75, ini langsung nilai sekelas itu bakal besar-besar. Jadi ini harus kita selamatkan dulu, kita rubah sedikit yang untuk nilai yang siswa yang udah keluar, ngerubahnya kita rubah dengan nilai yang di antara. Kalau di sini kita lihat paling besarnya 95, paling kecilnya 75, berarti nilai di antara tersebut. Ya udah, kira-kira paling kecil 75, paling besar 95, ya kita bisa lah 78. Oke, jadi ini range hasil konversinya. Jadi kalau nanti rata-rata nilai setiap anaknya, kalau kita ini 6, sorry, ini nilai si, oke, kita cari dulu nilai rata-ratanya. Si Angga dapat 82, Astri ini Astri 74, Lucy 72, Risma 73. Walaupun nih Risma ini yang terakhir kan udah keluar nih. Ini udah keluar. Ini 73, tapi kan tetap ada nilai sebelumnya ya. Ini Hendra 73, Hesti 75. Ini
sederhana ya, untuk sederhana. Oke, dan kalau saya biasanya nih, kalau ini contoh konversi, di sini biasanya saya ada nih nama-namanya ya, nama-namanya tuh di sini. Biasanya saya sebelum ke arah proses konversi yang ini, biasanya saya di sini ada kolom yang membantu saya, semua nilai saya inputin semua. Dan saya lihat ini KD-nya ada berapa. KD yang digunakan tuh ada 4. Kalau di saya KD kebetulan di semester ini ada 4 KD-nya. Jadi kita sesuaikan dengan form yang dari kurikulum. Di kurikulum tuh memberikan sesuai KD-KD ada 4. Sedangkan nilai saya tuh ada yang masuk tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 nilai. Jadi dari 10 nilai itu kita rangkum. Misalnya untuk nilai KD pertama itu memang kan ada 2 tugas nih. Di KD pertama itu ada tugas 1, ada tugas 2. Ini kita cari rata-ratanya. Ini rata-ratanya yang ini. Satu ini dari gabungan yang ini. Nilai kedua dari gabungan yang ini. 3 nilai. Lalu ini PTS, ini nilai PAT. Yang kuning ini biasanya itu yang tidak ngumpulin. Ini yang tidak ngumpulin tugas yang tadi saya bilang kalau kita masukkan 0, jadi nanti akan terlalu jomplang, nilai anak jadi menjadi besar-besar. Jadi saya taruh, kalau KKM-nya di sini kebetulan 72 misalnya, ini saya taruh 69 dan saya blok kuning. Ini menandakan oh nilainya ini sebenarnya kosong nih, nggak ada. Nanti tinggal kita otak-atik di form pengolahan nilai. Oke, mungkin itu aja untuk aplikasi sederhana konversi nilai. Kalau teman-teman ada yang mau mencoba untuk rumus ini, bisa minta filenya ke saya dengan cara subscribe dan juga bisa japri saya atau bisa komen di bawah atau bisa DM di Instagram saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.